Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Ekevani, NIM 12211221310. Saya dari kelas 5A, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Media pembelajaran ini diperuntukkan bagi siswa kelas 11 SMA dengan materi teks eksplanasi. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menganalisis struktur teks eksplanasi dengan tepat. Media pembelajaran ini berjenis media audiovisual yang diberi nama explain, eksplanasi, animasi, interaktif. Hai semua, hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik itu fenomena alam, sosial, maupun budaya. Teks eksplanasi memiliki 3 struktur, di antaranya yaitu: pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum ialah pernyataan yang berisi tentang suatu topik mengenai proses terjadinya, proses keberadaannya, proses terbentuknya fenomena tersebut, dan sebagainya. Kedua, deretan penjelas. Deretan penjelas menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena dengan rincian sebab akibat. Penjelasan dapat tersusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu dengan pola bagaimana, atau secara kausalitas berdasarkan hubungan sebab akibat dengan pola mengapa. Fokus utamanya adalah merincikan fase-fase kejadian secara sistematis, bukan hanya mendeskripsikan fenomena itu sendiri. Ketiga, interpretasi atau penutup. Interpretasi atau penutup berisi kesimpulan dari fenomena yang telah dibahas. Bagian ini juga dapat dilengkapi dengan saran ataupun tanggapan penulis terkait fenomena tersebut. Setelah mengetahui struktur teks eksplanasi, mari kita lihat dan simak video animasi teks eksplanasi berikut. Indonesia memiliki lebih dari 5.500 sungai induk dan 600 diantaranya berpotensi menimbulkan banjir. Banjir pada dasarnya disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, kegiatan manusia yang berdampak pada perubahan alam. Kedua, peristiwa alam seperti curah hujan yang sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, dan lain sebagainya. Ketiga, adanya degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah, pendangkalan sungai, penyempitan alur sungai, dan sebagainya. Dampak banjir sendiri cukup mengerikan. Banjir dapat merusak gedung-gedung, jalan raya, maupun tempat tinggal. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan erosi, bahkan tanah longsor, serta pencemaran lingkungan. Tak hanya itu, kotoran dan binatang yang terbawa air banjir dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare, infeksi saluran pernafasan, hingga penyakit kulit. Hal yang harus kita lakukan ketika terjebak banjir adalah jangan takut dan panik. Matikan aliran listrik di rumah atau segera hubungi petugas untuk mematikan aliran listrik di daerah yang sedang terkena bencana. Sementara itu, jangan menyentuh kabel listrik dan jauhi sumber listrik. Segeralah mengungsi ke daerah aman atau daerah yang lebih tinggi atau posko banjir sedini mungkin. Saat gelap, waspadalah dengan bahaya listrik yang diakibatkan oleh terkelupasnya kabel atau putusnya kabel, dan juga akibat robohnya tiang listrik. Saat banjir telah surut, jangan langsung gembira. Masih banyak yang harus kita lakukan agar bisa kembali ke rumah dengan aman. Di antaranya, membersihkan rumah, gunakan air dan disinfektan untuk menghindari kuman. Keringkan dengan sempurna peralatan listrik seperti saklar,
stop kontak, dan kabel-kabel yang sempat terendam banjir sebelum digunakan kembali. Bersihkan juga tempat penyimpanan air, dapur, dan peralatannya dengan baik dan hati-hati. Jangan lupa gunakanlah sepatu boot dan sarung tangan di saat membersihkannya. Setelah membersihkan rumah dan sekitarnya, hindari bermain-main di area yang sedang dibersihkan. Jangan lupa untuk menjaga keseimbangan lingkungan dengan menanam pohon. Dari video animasi teks eksplanasi tentang banjir ini, dapat kita ketahui strukturnya yang terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi atau penutup. Sudah tahu kan mana saja yang termasuk dalam pernyataan umum, deretan penjelas, maupun interpretasi dalam sebuah teks eksplanasi? Selanjutnya, mari kita lihat dan simak video animasi eksplanasi tentang hujan. Hujan merupakan sumber air tawar untuk sungai dan danau. Hujan juga menunjang kehidupan dengan menyediakan air untuk pertanian, industri, hingga energi listrik. Sederhananya, hujan adalah air yang jatuh dari langit. Proses terjadinya hujan dimulai dari panasnya sinar matahari. Matahari adalah sumber energi terbesar di permukaan bumi. Panasnya matahari dapat menyebabkan air yang berada di permukaan bumi seperti laut, sungai, atau sumber air lainnya mengalami penguapan. Proses ini dinamakan evaporasi. Lalu, uap air naik ke udara dan mengalami proses kondensasi, di mana proses ini merupakan proses pemadatan uap air yang berubah menjadi embun. Dalam proses ini, suhu udara memegang peranan penting. Suhu di sekitar awan lebih rendah dari panas matahari, sehingga membentuk titik embun. Suhu udara yang semakin tinggi akan membuat titik-titik embun memadat menjadi awan. Adanya hembusan angin membuat awan yang sudah terbentuk bergerak ke tempat lain yang suhunya lebih rendah. Kumpulan awan-awan kecil kemudian menyatu, sehingga terbentuklah awan yang lebih besar dan warnanya akan berubah semakin kelabu. Awan yang semakin kelabu sudah tidak sanggup lagi menampung air atau butir-butir air. Butir-butir air tertarik oleh adanya gaya gravitasi. Maka, hal ini akan membuat butiran-butiran air jatuh ke permukaan bumi. Dan inilah proses terjadinya hujan. Nah, dari video animasi teks eksplanasi tentang hujan tadi, mana yang termasuk pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi? Sekian pembelajaran kita hari ini mengenai teks eksplanasi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.